Ya, saya tunggu-tunggu. Hanya lewat di depan saja. Aku tentang sekedar untuk lihat dari luar. Jadi insya Allah sesuai dengan Permenpan terbaru nomor 1 tahun 2023 ini insya Allah sudah ada istilah terbaru untuk tugas pengawas ini. Jadi berdasarkan peraturan itu maka tugas pengawas mulai tahun ini 2024 ini mengalami pergeseran yang dulu mungkin istilahnya selalu tugasnya itu monitoring. Sekarang ini sudah tidak seperti itu lagi, jadi sekarang ini pendampingan. Jadi seperti sekarang ini kita dalam rangka pendampingan kepada mahasiswa binaan. Jadi mungkin ke depan seringkali juga kita ketemu seperti ini, saling sharing. Nah, tujuan kami pada kesempatan pagi hari ini untuk menggali informasi, menggali beberapa data terkait dengan pengelolaan madrasah yang dilakukan oleh Bu Siti Zariyah selaku kepala madrasah. Ini saya pertama ingin mengawali terkait dengan ini, tentunya selama mungkin 8 bulan ini dengan sudah melaksanakan tugas tambahan selaku kepala madrasah yaitu bulan Juli tahun 2023 yang lalu ya. Kesan dan pesan Bu Siti Zariyah selama 8 bulan berjalan ini seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ini memang baru Pak, tapi sebenarnya saya kan sudah lama di sini. Insya Allah saya tahu karakter guru-guru di sini, bagaimana personalnya masing-masing. Jadi dengan memahami guru-guru yang ada di sini, insya Allah dalam segi hal pendekatan kami alhamdulillah baik. Insya Allah bisa menyelami ini karakternya seperti ini. Jadi mungkin kan seseorang pemimpin mempunyai trik-trik sendiri untuk pendekatan ke anak buahnya, asalnya seperti itu. Dan alhamdulillah dari awal Juli saya memimpin di sini, insya Allah kendala itu ya tidak ada, tapi kita sama-sama memperbaiki diri. Dalam artian banyak sebenarnya yang harus kita perbaiki dalam kedisiplinan, terutama itu yang memang sedikit-sedikit kita harus dan ini harus kalau menurut saya, dan tidak boleh diganggu gugat. Kalau saya ini harus dalam artian tapi tidak serta-merta harus sakok, tapi sedikit demi sedikit. Dan alhamdulillah untuk hal itu guru-guru juga memahami. Yang terpenting saya sendiri sebagai di atas itu harus memberi contoh dulu. Itu pesan pertama 8 bulan saya. Iya, itu dari kedisiplinan, dari karakter teman-teman. Cuma saya memang belajar, saya juga belajar. Saya kan juga mengawali sebagai itu, dan itu juga tidak mudah. Atau menggarisbawahi bahwa yang disampaikan oleh Bu Siti Zariyah tadi, salah satunya yang sudah ditemukan itu adalah bagaimana mendisiplinkan seluruh pendidik dan tenaga pendidik ya. Nah, itu salah satu. Terus
Nah, itu ya dalam rangka juga untuk memetakan apa ini permasalahan-permasalahan sekecil apapun di madrasah ini. Terus ini Bu, terkait dengan mendisiplinkan atau mungkin yang lain-lain itu, tantangannya seperti apa yang selama ini yang sudah dilalui oleh Bu Siti Djariah dalam memimpin 8 bulan sampai saat ini. Ini banyak wali murid yang langsung, kan saya open Pak, banyak yang wali murid langsung ke kepala sekolah. Ada masalah di wali kelas langsung ke saya. Dan saya mempunyai trik seperti ini. Saya itu langsung, bukan dalam artian menegur, tapi sharing. Saya sementara itu untuk hal guru yang seperti itu, saya ajak ngomong, kok seperti ini, ayolah sama-sama, bukan dalam artian kita menyalahkan, tapi kita saling mengingatkan. Seperti kita kan awal masuk kan doa dulu, mendoakan anak-anak, Asmaul Husna. Biasanya saya untuk menghemat waktu langsung masuk saja, masuk ke kelas, kan ada sholat duha, ngaji, pembelajaran. Tapi dengan waktu pulang, sekarang ada sistem saya itu pulang itu doa dulu Pak, setengah 2. Doa bersama, mendoakan semoga kegiatan pada hari ini tuh dinilai Allah sebagai ibadah. Doa, kita sharing bersama. Kita sharing bersama apa hari ini tuh apa, ada kendala apa. Dan misalnya ada salah satu guru, saya hanya menyampaikan secara umum. Tapi ada guru enggak saya takuti itu, saya panggil, saya ada buku catatan Pak. Catatan pada saat itu tanggal sekian pemanggilan guru ini, ada pembinaan, tanda tangan seperti itu. Jadi secara khusus ya? Iya. Tapi tetap secara umum saya omongkan secara umum tetap. Tapi secara pribadi saya juga ngomong bersama sama personalnya. Terus selama ini dalam rangka untuk ya meningkatkan kedisiplinan, apakah sudah ada semacam rapat bersama, kemudian membuat sebuah komitmen bersama dalam rangka untuk ya meningkatkan kedisiplinan sebagai bagian dari pengembangan karakter pendidik dan pendidikan, karena kan kita juga muaranya ini kan untuk mendidik anak-anak, sehingga kita harapkan ya memang guru ini sebagai teladan. Apakah sudah ada komitmen selama ini? Tahun ajaran kan kita rapat bersama untuk mempersiapkan kegiatan dalam 1 tahun. Di situ sudah ada aturan-aturan, misalnya Pak, untuk menyambut anak-anak itu kan hari Senin, Selasa, Rabu itu kelas bawah siap di sini baris paling enggak salaman gitu ya? Iya. Kamis, Jumat, Sabtu kelas atas. Dan kita jam berapa? Maksudnya kelas atas itu siswanya gitu ya? Gurunya menyambut anak. Jadi kan saliman ke anak. Paling tidak ada gurunya untuk menyambut anak-anak. Itu aturan seperti itu. Jadi dijadwal ya? Dijadwal, paling enggak seperti itu. Ya, kalau terus bisa enggak apa-apa, lebih baik, saya bilang seperti itu. Terus ini alasannya dijadwal seperti tadi ya, ada kelas misalnya hari Senin kelas bawah, kemudian Selasanya kelas tinggi atau mungkin kelas seterusnya. Alasannya apa? Menjadwal seperti itu kan kita ngomongnya bukan dahulu. Kebiasaan dulu kan di depan itu hanya orang-orang itu saja yang di situ berangkatnya awal itu ya tetap orang seperti itu. Makanya paling enggak itu kelas bawah ada, saya loh paling enggak 3 hari itu beliaunya itu menyempatkan diri berangkat lebih awal seperti itu. Ini kan bertahap Pak. Nanti selanjutnya kan bisa itu. Dan itu terus saya omong pada saat itu, ngapunten, ada guru yang selalu bisa menyalimi anak-anak, ada guru yang kadang kala bisa menyalimi anak-anak, dan ada
ada guru yang tidak pernah nyalingi ya. ya itu tidak personal, Iya. semua sudah Iya. tahu maksudnya Iya. siapa itu Iya. sudah tahu, itu tetap saya omongkan, tidak menyebutkan merek, Iya. tapi tetap kita mengingatkan, saling mengingatkan gitu. Iya. Ada ndak reward yang diberikan ketika teman-teman yang selalu datang pagi, kemudian selalu menyambut anak-anak dengan salaman begitu, ada ndak reward yang katakan yang pernah diberikan atau barangkali yang akan diberikan untuk memberikan motivasi menyemangati teman-teman? Itu sudah kami pikirkan, insya Allah di akhir Gitu, ya. pembelajaran nanti ada seperti itu. Dan untuk saya tidak banyak ngomong Pak, saya misalnya jam sekian kan guru jam 7 kurang seperempat sudah masuk. Iya. Sudah masuk kan pasti ada, saya langsung ke sana. Jadi misalnya ada guru yang terlambat tanpa saya ngomong itu rupanya juga ada nggak enak Iya. itu. Memang mendisiplinkan orang itu juga butuh butuh semacam trik, kemudian juga memang butuh keteladanan juga, tidak semudah yang kita membalikkan tangan ya. Jadi memang juga butuh ya barangkali memang siapa tahu ke depan ada semacam sistem meritokrasi ya, jadi sistem perbaikan dari proses insentif atau mungkin juga pemberian semangat termasuk tambahan bagi teman-teman yang mungkin memberikan penyambutan di pagi hari, termasuk ya prestasi juga, itu kan juga dalam rangka untuk meningkatkan kedisiplinan warga. Jadi itu mungkin. Terus terkait ini pengembangan ke depan terkait madrasah ini, apa yang menjadi cita-cita dan harapan madrasah ini? Insya Allah mungkin sedikit dari jumlah siswa, alhamdulillah kita terus meningkat. Dari jumlah siswa itu pasti bangunan karena kita nanti juga ada SMP. Sebenarnya ini saya harus sudah saya sampaikan ke yayasan, intinya seperti itu untuk pemisahan antara MI dan SMP itu harap disendirikan. Dari kemampuan anak, dari prestasi anak, kita juga menginginkan bukan prestasi. Kalau kita itu kebanyakan masih tingkatnya kan kecamatan, paling jauh kabupaten, dan harapan kita kan juga tinggi sebenarnya. Dengan beberapa hal kita juga memberikan bimbingan olimpiade, itu harapan dengan meningkatkan kemampuan anak. Cuma kita saat ini masih pembimbingan dengan guru sendiri, belum ada bimbingan khusus untuk, sebenarnya arahnya ada. Saya kepinginnya itu bimbingan itu memang profesional, orang yang menangani olimpiade. Seperti itu. Jadi belum terlaksana nih. Belum, itu harapan seperti itu untuk meningkatkan dari kualitas anak untuk menghadapi olimpiade yang tingkatannya lebih tinggi. Kendalanya Pak, artinya tidak memanfaatkan peluang mungkin kerjasama dengan pihak luar atau mungkin datang dari kendalanya di sisi lain. Kendalanya sebenarnya ya kendala lama Pak, dan akan otomatis seperti itu. Itu pasti nomor satu, dan insya Allah nanti kalau dana mungkin bisa diupayakan, mungkin nanti ada relasi. Dan kita ini saat ini juga ada kerjasama tentang olimpiade Pak. Insya Allah nanti pelaksanaannya tanggal 25. Tapi bertepatan dengan kegiatan olimpiade di Ma'arif. Yang kemarin yang iklan apa itu? Iya, itu kerjasama. Gawinya di sini gimana? Kerjasama, iya, MI sini kerjasama. Apa itu? Iya betul gitu. Ya keliling ke mana itu? Oh itu Mojokerto Pak. Mojokerto gitu. Oh bukan sini penyelenggaraan gitu.
Iya, di sini. Di Pak. sini tempatnya. Oh, iya. Oke, kerjasama seperti itu dalam rangka mungkin nanti kita bisa sharing untuk masalah seperti itu. Kerjasama dengan pihak luar dalam rangka ya mungkin mendatangkan tim ahli lah katakan untuk memberikan bimbingan, pendampingan pada anak-anak supaya ada persiapan khusus ketika dalam rangka ikut Olimpiade. Apakah selama ini sudah membuat peta-peta prestasi anak yang mau dijadikan sebagai mungkin pilot project ke depan, sehingga ya dengan pemetaan itu kan nanti di MI ini punya semacam arah yang sudah jelas mana yang akan kita biayai dalam rangka untuk mendukung persiapan pelaksanaan Olimpiade yang dilaksanakan oleh instansi. Anak-anak kita yang mempunyai kemampuan, Pak. Memang kita petakan dari per kelas itu kita ada pembimbingan dari ustadz-ustadzah. Itu sudah dilaksanakan. Sementara itu masih yang harapan kita kan ada memang khusus Olimpiade khusus kan biasanya kan pakai bahasa Inggris pakai itu kan bukan kita guru kita mampu, cuma yang lebih faknya gitu. Kalau saya lihat di dana bos nih, baik tahap 1, tahap 2 kan saya lihat kan memang ya menggiurkan lah, signifikan artinya kalau dibanding dengan madrasah binaan yang lain ya, karena memang jumlah siswa di sini kan juga sudah hampir mencapai 700. Apa masih dana yang diterima itu belum cukup untuk memadai dalam rangka untuk mengembangkan operasional program-program madrasah? Dibilang memenuhi ya memenuhi, karena kita itu kegiatan ekstra itu cukup banyak, Pak, dan kosnya untuk ekstra itu tinggi ya? Sangat tinggi. Kita juga ada bidang vokal itu dari luar. Kalau dari luar itu otomatis itu biayanya itu kalau guru sini kan misalnya kita memang kalau ada guru sini yang mampu tetap guru sini itu untuk meminikan dana itu tadi. Tapi kalau dari luar kan itu ada patokan dari luar sendiri. Oh ini sekian, kita harus mengikuti yang dari luar. Terus yang terkait dengan pelibatan orang tua, komite selama ini sekedar mendukung dalam rangka ya pendanaan untuk mensupport putra-putra mereka dalam rangka pengembangan ekstra. Memang untuk pendanaan itu kan ada di uang kegiatan kita ada itu dari wali murid dan itu juga dibicarakan dengan komite. Untuk uang kegiatan di sini khusus untuk kegiatan anak-anak baik PHBI ekstra itu juga dari uang kegiatan. Untuk infak itu juga ke uang kegiatan sama di kegiatan anak-anak. Cuma kan kita kendalanya nanti itu yang bangunan, Pak. Bangunan kita memang agak sulit dan kita dana itu hanya dari dana bos dan dana dari wali murid itu pun tidak sama, Pak. Kemampuan wali murid. Setiap orang tua tidak sama ya? Iya, tidak sama. Kita sepakati dari awal masuk mampunya berapa itu sudah ada kesepakatan. Dan itu pun anak yatim kita gratis, Pak, semua gratis anak yatim. Targetnya Bu Siti Jariah dan kawan-kawan dalam PPDB tahun 2024 ini berapa rombel yang akan dipersiapkan di MI? Kita sudah mempersiapkan 4 kelas, ruangan juga sudah siap, ready untuk 4 kelas itu. Dan saat ini sudah yang daftar ini ada berapa? Mungkin Ketua PPDB bisa menambahkan, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekedar menambahi dari Ibu Kamat mengenai
PPDB tahun ajaran 2024-2025. Insya Allah untuk saat ini dari perolehan yang sudah masuk, insya Allah 3 lokal insya Allah sudah dapat. Dengan jumlah 1 tadi maksimal 35. 35. Iya. Perlu tidak? Kalau kita maksimal toleransi 30 ya. Gitu. Diusahakan. Jadi sudah terpenuhi 3 lokal. Insya Allah. Alhamdulillah. Ini pun kami belum itu, biasanya kan kami ada anjang sana, kami belum anjang sana. Berita di luar itu, oh sudah itu. Tutup gitu. Nggih. Yang Insya Allah kalau kami seandainya 28 atau apa, insya Allah kami sudah memenuhi, Pak. ya, rencana dengan untuk 1 periode kepemimpinan ke depan itu cita-citanya yang paling utama dalam rangka pengembangan madrasah ini apa? Mau dibawa kemana ke depan dalam 1 periode? Yang kalau saya yang pertama SDM-nya dulu Pak. SDM saya sudah memulai untuk rekrutmen dari guru itu saya utamakan dari universitas negeri Pak. Alhamdulillah kemarin sudah dapat, yang negeri sudah dapat. Insya Allah tahun depan nambah lagi, ini masih nambah lagi. Dan yang penting sebenarnya laki-laki kita butuh itu, masih kekurangan yang laki-laki. Itu yang kedua kesejahteraan Pak. Saya kepengen guru-guru di sini itu sejahtera Pak. Itu kalau sudah sejahtera insya Allah nantinya itu Ya, terus itu hal penting di situ. Jadi sebuah lembaga memang kalau didukung dengan SDM yang bagus, kemudian sistem insentif yang memang memadai, artinya orang itu kan merasa tenang. Kalau sudah tenang itu mau ngapain cari di luar kalau di sini sudah terpenuhi, sehingga barangkali itu yang menjadi motivasi. Tapi yang tidak kalah penting itu nanti ya membuat komitmen bersama, termasuk dalam rekrutmen pegawai itu harus ada semacam perjanjian yang memang di dalam perjanjian itu isinya kesanggupan untuk ya bekerja dengan baik, intinya itu mengembangkan madrasah. Itu yang memang harus menjadi ikatan, karena kalau tidak ada itu nanti yang membuat tenaga-tenaga yang sudah diterima itu kadang-kala dah ini aja, akhirnya sudah nyaman kemudian tidak mau meningkatkan baik kapasitas maupun profesionalitasnya. triwulan 3 bulan setelah diterima, dalam artian tidak langsung mendapatkan SK, tapi selama 3 bulan. Tapi tetap di awal kita ngomong 3 bulan di sini kita melihat dari sosial teman-teman, dari rasa memiliki, dari itu gimana dalam 3 bulan itu. Kalau setelah dalam 3 bulan dirasa layak, nanti dapat SK untuk melanjutkan. Tapi kalau misalnya kita merasa tidak cocok di sini, tidak mendapatkan SK, gimana Pak kalau seperti itu? Itu prinsipnya adalah diserahkan pada lembaga. Walaupun dibuat tidak 3 bulan, 1 tahun pun itu kan juga bisa. Jadi ketika nanti kondite katakan masa uji coba ya, kalau di perusahaan kan ada mungkin 3 di 6 bulan. Jadi mungkin di sini barangkali kondisinya bagus, bisa dibuat seperti itu, karena dalam rangka mungkin menjadikan tenaga-tenaga yang terampil profesional boleh. Jadi silakan, semua kewenangan ada di lembaga. Terus terkait ini IDM, RKAM juga saya sudah sudah direncanakan ya. Nilai rincian yang sudah dirancang di RKM. Jadi barangkali mungkin ya ke depan kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan peningkatan kapasitas
profesionalitas teman-teman guru, tenaga pendidikan juga diupayakan setiap tahun itu harus ada ya di dana BOS ini, sehingga harapannya untuk pengembangan SDM sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bu Siti Jati atau bisa. Saya rasa itu terkait dengan pertanyaan saya, karena pada dasarnya ini untuk menggali informasi apa yang sudah saya dapatkan ini untuk kedepannya untuk sebagai pemetaan dan untuk kegiatan pendampingan bagi kedepannya. Jadi itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.